Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa tiap sore kita akan ngobrol di podcast ini kurang lebih selama 30 menit ke depan untuk berbincang mengenai banyak sekali topik. Tiap harinya beda-beda. Dan tentunya dengan narasumber yang sesuai dengan bidangnya untuk kita bahas di podcast Aksi Nyata. Sebelumnya salam sehat dulu. Karena kenapa bilang salam sehat? Karena banyak sekali beberapa temen di sekitar gue lately minggu-minggu ini gantian sakitnya, ada yang flu, ada yang batuk, besoknya demam, termasuk gue. Walaupun udah jaga kesehatan, vitamin, olahraga, makan sehat, tidurnya cukup, tetap aja ya. Tapi it's a sign bahwa memang ya kita nggak pernah tahu gimana yang namanya sakit. Tapi yang paling penting adalah langkah-langkah preventif. Harus vitaminnya harus banyak ya, makan sayur, buah, olahraga, terus tidur juga harus benar, jangan begadang. Terus kalau boleh jangan merokok. Pertama boros, kedua juga nggak bagus buat kesehatan. And then juga ya tadi karena katanya ini musim pancaroba ya, peralihan right dari kemarau ke hujan or vice versa seperti itu. Tapi ya lagi-lagi buat teman-teman semoga harus tetap stick komitmen untuk tetap jaga kesehatan, dan kalau di dalam ruangan lagi rame pakai masker, kalau outdoor boleh buka masker, oke? So seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini kita punya beberapa platform yang teman-teman bisa akses di KCD. Ada kurang lebih 10, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo. Dan semuanya ada di @partaiperindo, jadi tinggal dicari aja di masing-masing platform. And then ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton di platform yang mana, oke? Next, saya juga punya e-voucher masing-masing 300.000 rupiah untuk 3 pemenang ya. Kadang juga bisa lebih untuk 3 orang pemenang, jadi bisa 4, bisa 5 tergantung nanti pemilihannya. Dan masing-masing senilai 100.000 rupiah. Dan caranya gampang, tinggal nonton produksi kita sehari ini, sore ini 30 menit ke depan. Setelah nonton baru dibikin quote kira-kira apa yang relate sama bahasan kita. Dan gua rasa quote-nya gampang sih untuk hari ini karena soal penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi memang ini kan hal-hal yang sangat ada di sekitar kita. Jadi teman-teman tinggal bikin quote kira-kira apa yang bisa diangkat dari bahasan hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo sebelum ikut quiznya ya. And then ya, bicara mengenai tema kita hari ini terkait dengan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ini ada satu artikel yang baru gue baca ya, ya beberapa waktu yang lalu. Ini lumayan lucu ya, dari BNN. Ini pengguna narkoba ya. Ini waktu peringatan hari narkotika internasional ya. Itu pengguna narkoba selama pandemi ya, prevalensinya naik. Jadi di 2019 pengguna itu dari yang prevalensinya dari 1 tahun itu 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan 2022 naik jadi 1,95%. Jadi 1,8% sampai sekarang naik jadi 1,95%. Jadi ada angkanya 0,15%. Nah, ini angka kenaikan selama pandemi, which is sesuatu yang oke, agak menohok ya. Tapi memang ini jadi PR kita bersama bicara penyalahgunaan narkoba. Dan yang juga lagi disorot bagaimana penegak hukum ya juga ikut terlibat dalam hal-hal praktek tadi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Nah, kita bahas hari ini pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Pemuda Perindo, ada Bang Dodi Toysutah. Assalamualaikum Bang Dodi. Waalaikumsalam. Salam Selamat sehat. pagi. Iya. Salam sehat buat kita semua. Ini namanya keren banget, Toysutah. Yes. Arigato. Ya, ada Jepangnya ya? Atau apa itu? Artinya apa, Bang? Itu dari Maluku kita. Oh, dari Maluku malah ya. Oh, kirain Bang Dodi ada Jepang-Jepangnya, Toysutah ya. Aduh, baik. Dari Maluku. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Kalau lihat dari postur tubuhnya sih sehat terus. Ya, insya Allah, Bang. Karena memang kemarin juga lagi Abang, kalau abang kan mungkin berasa sehat terus. Kalau gue juga alhamdulillah sehat, cuman kan namanya pancaroba ya Bang. Betul. Banyak ya di Apalagi sekitar. sering ketemu banyak orang Bener. ya.
Tapi makanya itu penting jaga kesehatan. Bang Dodi ini adalah Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Pemuda Perindo. Gimana Bang? Kegiatan sehari-hari sekarang ngapain aja? Sibuk apa? Ya, alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semua. Ya. Alhamdulillah pagi ini saya diundang nih untuk acara podcast. Untuk acara podcast pagi ini, alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan saya sehari-hari. Ini untuk apa nih kegiatan? Ya di luar partai, organisasi ya di luar saya organisasi, atau, di luar organisasi. Nah. Untuk di luar organisasi, untuk di organisasi itu saya kebetulan aktif di Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, ya. Dan kebetulan saya juga di selatan itu di Majelis Pertimbangan Organisasi. Dan alhamdulillah juga untuk sekarang ini ditarik nih rencananya ke PPDKI. Untuk kepengurusan yang baru. Terus saya juga aktif di kepengurusan alumni IKA Usakti. Trisakti. Ya, Trisakti. Jadi kebetulan diberikan amanah untuk membidangi UMKM. Jadi ya sibuk itulah. Jadi ada beberapa organisasi ya, yang sekarang Abang ikut bina, kita ikut terlibat ya. Dan juga ada koperasi juga. Koperasi ya, juga. Induk Koperasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Jadi ada 3 kurang lebih tadi ya. Ya. Sebelum partai ya, di luar partai. Nah ini kalau di Perindo sendiri bidang organisasi dan keanggotaan DPP Pemuda. Betul. Perindo. Alhamdulillah dikasihnya di situ. Ini sudah berapa lama Bang? Kalau saya di Perindo ini memang hampir jalan 6 tahun lah. Jalan 6 tahun. Ya, 6 tahun. Tadinya saya di DKI. DKI. Kebetulan kemarin itu ada perubahan struktural. Jadi saya diberikan amanah nih ceritanya untuk di Jakarta DPP. DPP. Untuk membenahi Pemuda Perindo secara keseluruhan lah ya. Untuk di seluruh itu di pusat ya. Karena kita tahu pasti kaitannya tadi kalau sesuai tupoksinya ya. Pemuda dan juga Pemuda Perindo juga berarti anak-anak muda yang kader-kader muda seperti itu ya Bang ya. Nah Bang, bicara mengenai, kita ke topik nih ya, penyalahgunaan narkoba. Kalau kita lihat pemberantasan narkoba di tanah air kan memang never ending story lah ya. Selalu kita lakukan dan tiap tahun ya selalu ada kabar baik, kabar jeleknya juga berganti-ganti ya. Seolah-olah memang ya namanya narkoba, negara kita memang negara berkembang seperti pasar yang seksi untuk pemasarannya. Bagaimana Bang Dodi melihat sekarang nih ya, usaha pemerintah dalam memberantas narkoba? Kalau saya melihat untuk usaha pemerintah sebenarnya untuk memberantas narkoba sekarang ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus ya. Betul. Tapi memang satu lagi, masalah narkoba ini kan bukan masalah yang baru-baru aja setahun 2 tahun. Udah lama. Dari dulu. Ibaratnya udah turun-temurun. Itu problemnya itu aja. Jadi memang sekarang beda sentuhannya aja nih dari para aparat. Dan saya melihat juga sekarang dari aparat ini udah lumayan canggih ya. Untuk mendeteksi para pengedar-pengedar itu udah cukup oke lah. Dan sekarang ini kan untuk kepolisian itu bisa cross daerah. Jadi dari Jakarta tuh dia bisa melakukan penangkapan tuh misalnya bisa di Bandung atau apa, itu bisa. Beda dari dulu. Jadi ini bisa memudahkan juga sebenarnya. Itu sebenarnya itu kita salut juga lah dari aparat polisi yang sudah memberikan ininya ya,
strateginya untuk memberantas itu. Karena bisa cross tadi ya daerah ya. Betul. Jadi misalnya kasusnya di Lampung, misal mau nangkap ke Bandung langsung bisa. Betul. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu terkotak-kotak lagi ininya. Bang, kalau bicara mengenai penyalahgunaan narkoba, pemberantasan narkoba, kalau tadi kan langkah istilahnya akhirnya ya, istilahnya menangkap, menggerebek. Kita bicara dari hulunya nih misalnya. Menurut Bang Dodi sendiri, apa sih masalahnya peredaran narkoba di tanah air ini masih marak? Dan ya kalau kita mau fokus ke hilir misalnya, ya tadi penangkapan akan ada terus sebenarnya. Tapi kalau kita bicara ke hulu, apa ini sih yang harus diperbaiki ketika kita tahu bahwa ini selalu ada, selalu ya tadi gampang masuk ke Indonesia. Ada hal apa sih yang jadi concern Bang Dodi kalau bicara dari awalnya dulu nih, awal mula ujungnya yang di sana nih? Oke, sekali lagi negara kita ini pangsa pasar yang sangat bagus, sangat potensial untuk peredaran narkoba. Kalau saya lihat data dari BNN itu, pengguna narkoba sekarang aja sudah 3,4 juta, coba bayangkan. Itu kan luar biasa. Jadi apa ya, market empuk untuk di negara bagi para produsen narkoba ini. Gitu. Jadi bagaimanapun juga ya mereka akan cari berbagai macam metode untuk bisa masuk ke tanah air. Di tempat kita ini, di negara kita ini. Gitu. Jadi memang ini butuh satu pengawasan yang benar-benar ketat gitu ya. Ibaratnya dari hulu ke hilir nih benar-benar harus bisa seragam, harus bisa segelombang lah. Itu. Jadi dari baik itu aparaturnya atau sistem hukumnya. Yang sekarang ini menurut saya masih bisa dibeli lah. Itu dengan sistem hukumnya ya yang bisa dibeli. Nah ini menarik bicara mengenai hukum, penegakan hukum terkait pemberantasan narkoba. Kalau di tanah air ya, apalagi akhir-akhir ini ya, ini lagi disorot banget terkait dengan even somehow agak jauh tapi akhirnya ada korelasinya. Kita tahu ke kasus Sambo ya. Itu lagi viral banget tuh. Iya. Kasusnya kan yang pembunuhan tadi Brigadir J, tapi setelah diusut-usut segala macam karena netizen kita luar biasa ketika melihat sesuatu yang dianggap wah ini ada apa nih, ada terkait ya kepolisian terkait dengan bisnis narkoba, bisnis perjudian online, right? Nah ini jadi ironi kita bahwa ada lagi-lagi ya institusinya bagus, Polri itu luar biasa. Cuman mungkin ada beberapa oknum ya yang tadi langkahnya salah, yang menjadi pengedar ya Bang ya, menjadi kaki tangan pengguna juga. Nah ini jadi harapan kita bahwa sekarang lagi disorot bagaimana penegakan hukum khususnya kepolisian, komitmennya dalam pemberantasan narkoba ini harus diingatkan lagi nih biar nggak salah. Kalau ada beberapa artikel nih kita boleh lihat nggak? Ini terkait bagaimana sebenarnya hukum di tanah air, terkait bagaimana penegak hukum yang memang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, ya kira-kira. Nah, ini ironi Bang, judulnya itu ironi. Kasat Narkoba Polres Karawang bertugas berantas narkoba tapi malah jadi pemasok dan positif sabu. Ayo ya. Ini luar biasa nih ya begini nih. Ini Karawang juga positif konsumsi sabu. Ini jadi kayak pertanyaan kita, gimana orang-orang yang harusnya ada di garda depan dalam penegakan hukum baik itu narkoba ataupun hal lain tapi menyalahgunakan tugasnya ya sebagai penegak hukum. Kalau Bang Dodi sendiri ngelihat berita-berita seperti, tanggapannya seperti apa? Ya, saya terus terang aja saya miris melihat membaca artikel yang seperti gini. Karena terus terang saya ini lahir dari keluarga backgroundnya polisi. Baik. Jadi saya cukup bangga sebenarnya dengan institusi Polri ini. Tapi memang kadang
ini jadi satu yang feedbacknya kurang bagus karena ada oknum-oknum ini loh. Iya. Yang coba bayangkan bisa Kasat Narkoba Polres. Ya. Bisa terlibat langsung begitu kan. Malah jadi pemasok. Nah, itu. Bukan pengguna ya, bukan pengguna doang gitu. Betul. Tapi ada pemasok, ada kalimatnya. Ini sebenarnya yang harus lebih berperan ini di institusi ini adalah pembinaan mental mereka. Benar. Pembinaan mental dari para petugas-petugas ini. Jadi memang benar-benar harus Iya, dengan adanya kasus yang Sambo ini, saya sih berharap semua ada ya bersih-bersih nih, bersih-bersih dalam tubuh Polri. Jadi paling tidak dari sini udah harus bisa tahu lah, sumber-sumber kartel juga bisa jadi dari lembaga ini. Karena pertanyaan gini, mau jadi apa negara kita kalau orang yang harusnya menegakkan hukum tapi malah menyalahgunakan wewenangnya. Nah, kita lihat di sini bagaimana berita-berita kayak gini harusnya kita nggak denger ya, harusnya kita nggak boleh ada harusnya ya. Jadi nggak ada toleransi. Tapi ya kalau kita lihat inilah bagaimana harusnya sekarang ya Bang. Ini kasus ya Sambo ini membuka pintu ya. Betul. Untuk Polri sendiri berbenah, bersih-bersih. Kalaupun yang sekarang masih ada yang salah, ayo berubah gitu ya Bang ya. Namanya ini salah itu wajar lah. Kan polisi itu bukan malaikat. Polisi itu tetap aja manusia. Itu cuman memang harus ada pembinaan yang benar-benar yang bisa merubah dari wajah Polri ini, gitu. Dan juga harus ada ketegasan sebenarnya. Benar. Gitu. Ya harus ada sanksi, ketegasan. Betul. Ya. Sekarang yang perlu kita ini berani nggak sih menyatakan perang dengan narkoba? Berani nggak sih seperti Presiden Filipina? Duterte. Yang dia bilang, oke. Tembak mati, tembak di tempat. Itu kontroversi juga. Kadang-kadang saya ini sebagai putra putri Polri juga miris. Saya berpikir ini seandainya saya yang jadi pemimpin di situ, mungkin saya akan instruksi tembak mati. Kadang memang langkah tegas, seperti yang diterapkan Duterte ya, Filipina ya ada kontroversi, tapi itu sebenarnya sebuah sikap komitmen ya Bang ya. Betul. Bahwa harus berubah gitu. Betul. Ya. Bukan sekedar bicara hukuman atau bicara tembak mati, bukan. Di luar itu ada statement bahwa nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Betul. Gitu ya. Ini impact loh, impactnya besar. Exactly. Untuk generasi penerus bangsa. Karena apa? Narkoba ini disusupin ini untuk apa sih? Untuk menghancurkan bangsa ini. Iya. Itu tujuannya. Benar. Karena kalau kita ini tidak tegas, jadi apa nih ntar anak-anak kita nih? Ini kalau bicara mengenai narkoba, kenapa teman-teman nggak boleh pakai narkoba? Kenapa? Ini nih pertanyaan klasik ya. Kalau kita bilang jangan pakai narkoba, jangan ini. Ya kesehatan pasti nomor satu. Kedua juga produktivitas anak-anak muda tuh namanya tulang punggung bangsa ya, tulang punggung keluarga. Bayangin kalau anak mudanya sehari-hari teler, sehari-hari males, sehari-hari ya rusak lah hidupnya. Nah ini next slide boleh? Ini adalah bagaimana sebenarnya efek dari narkoba itu sendiri bagi orang-orang yang tadi. Kenapa sih Kak Juno kita bawel ya? Nih, tapi sebelum kita ke Indonesia darurat narkoba, di Kades juga ini, Kades di Pamekasan jadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Jadi nggak bicara aparatur hukum ya, tapi juga aparatur negara, pemimpin daerah seperti itu, pemimpin. Ya apalagi ini termasuk daerah yang cukup religi nih. Pamekasan ya, iya. Bang Dode. Pamekasan Madura. Ini sampai bisa masuk ke situ, ini udah luar biasa. Pertanyaan besar ya Bang Dode. Iya, ini udah luar biasa. Oke. Padahal itu daerah santri. Itu. Baik, nah kalau bicara tadi Indonesia darurat narkoba, teman-teman ya, kenapa kita kenapa sih biarin aja narkoba kan hak personal? No, it's keren not, gitu. Not something personal. Kalau teman-teman tahu ya, narkoba akan mengakibatkan gangguan fisik. Exactly, psikologis. Mental. Itu yang jelas banget karena terjadi kerusakan sistem saraf pusat dan organ-organ
tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Bayangin kan, banyak orang ngerasa oh efeknya nggak kok sekarang, tapi tunggu aja 10 tahun kemudian banyak sekali mantan pengguna narkoba. Betul, ya Bang ya. Betul. Baru ngerasa oh iya, gue nyesel nih. Efeknya setelah dia umurnya udah baik. Bener. Ini kaitannya sebenarnya bukannya mau jadi preachy ya, mau menghakimi atau menceramai, tapi ya jelas kalau ini nggak baik. Ya harus kita ingetin berkali-kali bahwa teman-teman ya jangankan nyoba gitu ya. Udah tahu ini nggak ada kata gue mau nyoba dulu biar tahu salah. No, there's no excuse ya Bang ya. Begitu sekali nyoba kelar hidup. Bener. Jadi karena memang ada gangguan fisik ya, psikologis, mental, organ-organ tubuh, jantung ini dan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengguna narkoba, oke mungkin sekarang ngerasa kayak wah, tapi 5 tahun kemudian ya Bang, 10 tahun kemudian pasti berasa efeknya. Nah, kalau juga bicara pasar narkoba 250 juta jiwa, kita kan ini jumlah penduduk, tapi potensinya bayangin dari 250 sampai sekarang tuh ada tadi 3 atau sampai 4 juta jiwa menyalahgunakan narkoba. Ini angka yang 4 juta, 3 juta itu angka yang luar biasa ya Bang Dot. Luar biasa, fantastik. Oke, nah berarti gini Bang Dot, kalau kita lihat selain hukum ya, selain penegakan hukum, kalau kita bicara pasar, kalau nggak ada permintaan, mereka juga bingung kan. Nah jadi sebenarnya ini juga tugas kita sebagai anak bangsa ya Bang Dot. Betul. Untuk tadi saling mengingatkan, kalau kita nggak pakai narkoba, mau dia jualan sebanyak apapun kita nggak mau beli. Betul. Nah ini kesadaran ya Bang Dot ya, bahwa anak muda memang harus punya tadi awareness bahwa narkoba tuh bukan excuses sebenarnya, nggak ada alasan untuk mencoba sedikit pun ya. Betul. Tapi memang satu lagi. Apa Bang Dot? Ini yang harus ada peran penting lagi. Bukan hanya ya kita anak muda, enggak. Tapi intinya itu sebenarnya di keluarga. Di rumah. Itu basic untuk kita bangun fondasi untuk pencegahan terhadap narkoba. Itu penting banget. Karena kalau kita sudah ditanam dengan satu hal yang positif, insya Allah kita mau tantangan seperti apa dengan narkoba pasti akan. Jadi ini aku setuju banget sih. Semua kan dimulai dari rumah ya teman-teman ya. Gimana orang tua, gimana kitanya juga sebagai anak untuk bersikap, dan ini komitmen bersama sih Bang Dot ya, bahwa dimulai dari rumah. Sekarang pun kalian harus punya komitmen. Kalau aku sih punya komitmen pribadi sih Bang Dot, bahwa apa tuh? Siapapun yang di sekitar saya misalnya pakai atau aku nggak akan mungkin temenan, nggak bisa. That's my first rule, bahwa bukan membeda-bedakan ya. Tapi kalau kita udah tahu ada teman kita yang negatif, aku nggak mau temenan. I'm so sorry gitu. Karena tapi itu penting, memang harus begitu. Harus begitu. Karena saya takut Bang Dot, kita nggak apa-apa. Ibaratnya nih Bang Dot ya, kita nggak bau ayam tapi kita masuk kandang ayam. Benar. Jadi kita mungkin kita lebih parah baunya jadinya. Iya gitu. Ya kan? Nah, kadang-kadang untuk yang narkoba begitu. Kita nggak ikutan, tapi ntar giliran ketangkap udah kita. Benar. Jadi diperhatikan ya adik-adik yang nonton. Ya adik-adik yang di sini juga ini lagi skripsi Bang. Oh gitu ya. Makanya pas saya ngomong itu langsung oh iya Kak. Pantesan kok tadi kayaknya serius banget. Tapi bener loh. Ini ya tugas kita pribadi, karena your body ya, your mind ini nih punya kalian semua. Jadi kalau kalian nggak mengolah, nggak mensyukur yang dipunya, ya siapa lagi gitu. Jadi memang harus kita bangun berkali-kali bahwa oh ini salah, ini benar, ini harus dilakukan, ini nggak harus dilakukan. Nah Bang Dot bicara juga mengenai public figure ya. Ini juga satu nih sebelum kita close diskusi kita. Ini public figure juga artis. Banyak sekali yang menyalahgunakan narkoba, make gitu ya. Karena tadi sibuk, butuh energi, butuh apa. Dan berkali-kali ditangkap ya, dan ada yang beberapa yang akhirnya sadar, ada yang diulang-ulang lagi. Kalau Bang Dot melihat bahwa seberapa penting sih peran public figure di tanah air ini agar mereka juga bisa punya peran untuk memberantas narkoba, jadi contoh yang baik untuk anak-anak di luar sana? Ya, narkoba dalam dunia keartisan ini satu fenomena lah. Apalagi kemarin tuh banyak, nggak hanya 1-2 artis yang public figure yang kena. Itu jadi itu yang sangat disayangkan. Mestinya dia sebagai seorang public figure
dia harus bisa memposisikan dirinya itu sebagai duta kesehatan. Ya. Karena apa? Dia itu akan disorot terus. Benar. Mereka punya followers banyak, punya pengikut banyak. Benar. Sebenarnya itu dia itu bisa jadi sebuah marketing berjalan. Betul. Ya. Dan memang ada plus minus. Yang minusnya mungkin dia juga akan dipakai oleh para pengedar untuk sebagai memperluas jaringan. Nah, cuman yang saya berharap para public figure ini harus bisa menjadikan dirinya sebagai duta anti narkoba. Iya dong. Itu jadi bisa memancarkan suatu sinyal-sinyal positif terus nih di tengah-tengah masyarakat. Benar. Ini loh, you nggak pakai narkoba tapi hidup lo enak. Benar. Exactly. Ibarat jangan dipikir udah pakai narkoba lu keren. Enggak banget. Jadi sebenarnya teman-teman tuh gini deh, Bang Dot. Udah banyak contoh ya. Buat apa uang banyak, harta banyak, tapi kalau end up-nya di penjara, end up-nya sakit, end up-nya tadi jaringan tubuhnya rusak, ya pertanyaannya buat apa uangnya gitu ya. Jadi teman-teman tuh dari sekarang pemikiran yang logis, pemikiran yang dewasa tuh harus dipunya ya Bang. Biar itu jadi tameng kita sendiri bahwa wah ini nggak bener, nggak mau gua gitu ya. So itu yang harus dibangun gitu. Jadi bukan tugasnya pemerintah doang, bukan tugasnya orang tua doang, tapi tugas kita bersama tuh. Iya, kita semua teman-teman yang nonton juga harus punya awareness seperti itu ya. Apalagi anak milenial Bang. Milenial, zilenial ini tuh aku berasa sekali ya sebagai milenial dan zilenial ya. Kan begitu Mbak Lydia. Di umur-umur saya yang 18-19 ini ya Bang, merasa banget bahwa labil gitu ya. Makan gorengan apa enggak ya atau apa gitu. Tapi lagi-lagi ini tugasnya kita saling mengingatkan di usia muda seperti saya dan juga teman-teman. Termasuk saya lah. Iya, Bang Dot juga muda. Termasuk milenial dong ya. Pastinya Bang Dot. Pemula lah, pemuda masa lalu ya. Iya, boleh. Oh baik. Oke Bang Dot, terakhir apa Bang Dot pesannya untuk teman-teman, singkat saja. Singkat aja ya. Ya boleh. Ya, untuk anak-anak muda, saya berharap harus bisa jadi duta anti narkoba, say no to drugs, dan bisa menyebarkan aura-aura positif, sinyal-sinyal positif kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Iya dong. Harus. Jadi dengan tanpa apapun gitu ya, setiap pribadi harus jadi contoh buat pribadi lain di sekitarnya. Kakak harus jadi contoh yang baik buat adiknya. Seorang teman harus jadi contoh yang baik buat temannya. Seorang partner kerja harus jadi contoh yang baik buat partner kerjanya. Karena kalau kita jadi pribadi yang baik, lama-lama kan dimulai lingkungan. Jadi lingkungan kita akan baik juga. Lama-lama gede lagi, komunitas kita baik juga. Lama-lama bangsa dan negara. Itu salah satu pondasi untuk bangsa yang kuat. Bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Jadi dimulai dari pribadi yang hebat juga. So berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari kamu. Yang ini kenapa begini-begini mulu? Kita mau masuk toko ada ini ya. Ya, setuju kan ya? Ya benar ya. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata ini Bang dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Ini semua value yang kita obrolin dari tadi, yaitu teman-teman harus produktif, harus solutif, harus modern, bersih ya, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk mengikuti konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga negara yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, baik itu DPRD, kabupaten kota, provinsi dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo minggu depan @partaiperindo. Jangan lupa untuk follow. Terima kasih Bang Dodi ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Insya Allah. Nggak hanya ngobrol dong, kapan-kapan Juno. Betul. Lapar nggak gitu? Bila perlu diundang sebulan 2 kali nggak apa-apa kok. Tapi Bang Dodi bawa makanan ya? Oh pasti. Kita dia pencinta kuliner. Bercanda Bang Dodi. Bang Dodi, makasih loh. Ya sehat-sehat untuk teman-teman pemuda Perindo semuanya. Semoga
makin banyak menginspirasi anak muda di luar sana. Terima kasih. Lapar ya, udah jam 4 sore soalnya, udah lapar nih ya. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju untuk Indonesia sejahtera. Amin. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Saya Herjunot Syaputra undur diri. Terima kasih. Have a good time. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.